Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Reza dengan NIM 200211075. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi. Pengertian etika profesi dan profesional. Kata profesi berasal dari bahasa Latin, yaitu professus, yang berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji yang bersifat religius. Terdapat dua jenis bidang di dalam profesi, yaitu yang pertama yaitu profesi khusus. Profesi khusus ialah para profesional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. Misalnya, profesi di bidang ekonomi politik, hukum, kedokteran, pendidikan, teknik, humas, public relation, dan jasa konsultan. Dan yang kedua yaitu profesi luhur. Profesi luhur ialah profesional yang melaksanakan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tetapi sudah merupakan dedikasi atau jiwa pengabdiannya semata-mata. Misalnya kegiatan profesi di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, dan seni. Seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian dan keterampilan tinggi, atau hanya sekedar hobi untuk bersenang-senang dan bekerja untuk mengisi waktu luangnya. Dan sementara itu, definisi profesi humas menurut Howard Stephenson dalam buku Handbook of Public Relations tahun 1971 adalah the practice of skilled art or service based on training, a body of knowledge, and adherence to agree and standard of ethics. Artinya adalah humas atau PR yang dapat dinilai sebagai suatu profesi dalam praktiknya merupakan sebuah seni keterampilan atau memberikan pelayanan tertentu berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan serta memiliki pengetahuan memadai yang harus sesuai dengan standar etika profesi. Ciri-ciri etika profesi yaitu khususnya profesional humas atau PR profesional secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, yaitu memiliki skill atau kemampuan. Kedua, yaitu memiliki kode etik. Ketiga, yaitu memiliki tanggung jawab profesi atau responsibility. Dan keempat, yaitu memiliki jiwa pengabdian. Yang kelima, yaitu otonomisasi organisasi profesional. Yang keenam, menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya. B, yaitu prinsip-prinsip etika profesi. Melalui pemahaman etika profesi tersebut, diharapkan para profesional, khususnya profesional humas atau PR, memiliki kualifikasi kemampuan tertentu seperti berikut. Pertama, yaitu kemampuan untuk kesadaran etis atau ethical sensibility. Kedua, yaitu kemampuan untuk berpikir secara etis atau ethical reasoning. Yang ketiga, yaitu kemampuan untuk berperilaku secara etis, yaitu ethical conduct. Prinsip-prinsip dasar seorang yang berjiwa kepemimpinan atau leadership principle menurut ajaran tradisional yaitu adat istiadat kebudayaan Jawa. Terdiri dari 3 prinsip utama kepemimpinan, yaitu pemimpin sebagai panutan, yang kedua yaitu memberikan semangat, ketiga yaitu memberikan dorongan, seperti berikut. Yang pertama yaitu ing ngarsa sung tulodo, yaitu pemimpin yang berada di depan mampu menjadi panutan bagi bawahan atau orang-orang yang ia pimpin. Kedua yaitu ing madya mangun karsa, pemimpin yang berada di tengah mampu membangkitkan semangat kepada orang lain untuk bekerja, maju, berprestasi, dan berkreasi untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu tuturi handayani, yaitu seorang pemimpin yang berada di belakang harus mampu memberikan dorongan kepada orang lain untuk berani tampil dan maju ke depan dan mencapai segala tujuannya. Dalam hal ini, seorang profesional termasuk bidang profesi kehumasan public relation profesional secara umum memiliki 3 prinsip etika profesi. 1, tanggung jawab. 2, kebebasan. 3, kejujuran. 4, keadilan. 5, otonomi.
Selanjutnya yaitu pernyataan humas atau PR statement bersifat konotatif. Sesuai dengan acuan kode etik profesional humas, secara praktik dalam mengeluarkan statement press atau pernyataan pers untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada publiknya, humas mengacu pernyataan-pernyataan yang bernada positif, yaitu melalui avoid negative news and withdrawal publication. Artinya yang bersangkutan tidak akan mengeluarkan berita bersifat negatif, sekaligus tidak menyebarluaskan publikasi yang tidak memungkinkan untuk menghindari pernyataan humas atau PR statement yang menimbulkan salah pengertian atau misunderstanding, konotatif, kontroversial, dan polemik yang berkepanjangan dengan berbagai pihak yang lainnya. Selanjutnya itu pengembangan profesionalisme. Profesionalisme memiliki kemampuan teknis dan operasional yang diterapkan secara optimum dalam batas-batas etika profesi. Seorang etika profesional adalah a person who does something with great skill. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan profesionalisme selanjutnya adalah sebagai berikut. 1. Pengakuan, 2. Organisasi, 3. Kriteria, 4. Kreatif, dan 5. Yaitu konseptor. Dan yang terakhir adalah etika penulis PR. Etika formulataris yaitu terdiri dari 5 prinsip-prinsip moral dalam teknik penulisan di berbagai media publikasi, public relation, sebagai berikut uji etika penulisannya. Pertama yaitu truthfulness, nilai-nilai kepercayaan yang selalu tertuang dalam bahan material publikasi, tidak hanya substansi isi penulisan informasi harus lengkap, tetapi juga harus mengandung persuasif yang memiliki prinsip-prinsip etika. Kedua yaitu authenticity, adalah keaslian atau autentik bagi pihak praktisi PR yang akan mengeluarkan informasi suatu pesan-pesan persuasif lainnya yang ingin dipublikasikan melalui media komunikasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara terbuka dan dengan narasumber yang jelas. Yang ketiga yaitu respect. Respect adalah menghargai dan menghormati martabat pihak khalayak pembaca sebagai personal yang memiliki tingkat perbedaan kemampuan intelektual tertentu, itu tetap memperoleh informasi yang layak seperti yang diinginkan sama dengan pembaca yang terdidik lainnya. Yang keempat yaitu equity, adalah ekuitas atau hak kewajiban dalam prinsip-prinsip keadilan yang diperlukan untuk menyampaikan pesan-pesan persuasif yang baik kepada khalayak publiknya. Yang kelima yaitu social responsibility, yaitu secara proaktif praktisi PR selalu menyampaikan prinsip-prinsip etika dalam memberikan kontribusinya dengan cara-cara yang etis ketika menyampaikan pesan-pesan persuasifnya dan mencapai suatu tujuan objektif yang sekaligus merupakan bagian dari kode etik profesional public relation dengan memiliki rasa tanggung jawab sosialnya terhadap kepentingan untuk meningkatkan pendidikan, pengetahuan bermanfaat, dan kemampuan pemahaman publiknya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.